Haleluya. Minggu lalu kita selesai pada pasal 18 dari kitab Matius. Saya harap saudara menikmati perjalanan kita mengikuti fase-fase dalam kitab Matius. Amin. Hari ini kita masuk dalam pasal 19 dari kitab Matius. Dan luar biasanya, masuk pasal 19 dimulai dengan sebuah pertanyaan dari orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Haleluya. Masuk pasal 19. Coba kita baca pasal 19 ayat 3 sampai ayat 12. Hari ini kita akan menghandle sampai ayat 12 karena topiknya tentang perceraian. Tapi kalau saudara melihat judul yang saya berikan, saya tidak memberikan judul perceraian dan kerajaan sorga. Tapi saya memberikan judul apa? Perkawinan dan kerajaan sorga. Karena saya percaya perceraian tidak ada hubungannya dengan kerajaan sorga, perkawinanlah yang ada hubungannya dengan kerajaan sorga. Oke, nanti saya buktikan bahwa perkawinan itu sangat berhubungan dengan kerajaan sorga. Makanya kalau saudara perhatikan percakapan orang Farisi dengan Tuhan Yesus, orang Farisi bertanya, bolehkah kita menceraikan istri kita dengan alasan apa saja? Tuhan Yesus tidak secara langsung menjawab tentang perceraian. Jawaban Tuhan Yesus adalah tentang perkawinan. Ayo kita baca ayat 3 mulai. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia seperti biasa. Orang Farisi ini para pencoba. Suka mencobai Tuhan Yesus. Sama seperti iblis bapa mereka adalah pencoba juga. Ya, saudara jangan suka mencobai orang, karena berarti saudara pengikut iblis kalau gitu. Mereka mencobai dengan bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Perhatikan jawab Yesus. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Jadi Tuhan Yesus bukannya menjawab tentang pertanyaan boleh bercerai atau tidak. Dia menjawab, dia kembalikan pada asal mula tentang perkawinan. Tidakkah kamu baca bahwa Allah yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Kenapa diciptakan laki dan perempuan? Supaya menikah. Iya kan? Kalau semuanya laki-laki, nggak ada pernikahan. Karena Allah menciptakan laki dan perempuan, maka ada pernikahan. Karena ada organ seks yang berbeda. Ayat 5. Dan firman-Nya. Jadi setelah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah berfirman, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ini jawaban Tuhan. Dia tidak secara langsung menjawab tentang perceraian, dia menjawab dengan perkawinan yang sebenarnya dimaksudkan oleh Allah. Seperti saya bilang tadi, kenapa Tuhan menjawab dengan mengembalikan perkawinan seperti sedia kala, seperti maksud Tuhan menciptakannya, karena perkawinan itu ada hubungannya dengan kerajaan sorga. Sementara perceraian tidak. Coba kita ke Lukas dulu, Lukas pasal 17, ayat 34. Ini tentang pengangkatan nih, Lukas 17 ayat 34. Semua sudah ada di situ? Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini tentang pengangkatan. Ketika Tuhan datang, sebelum masa kesusahan besar, ada dua orang di atas satu tempat tidur. Kira-kira siapa ini?
suami istri, karena ada di atas satu tempat tidur. Betul? Kira-kira ini suami istri yang sah atau suami istri selingkuhan nih? Sah, karena satu diangkat, satu ditinggal. Kalau ini selingkuhan, dua-duanya ditinggal. Iya kan, saudara? Nggak mungkin diangkat kan? Jadi satu diangkat, satu ditinggal, berarti dua-duanya anak Tuhan. Cerita tentang anak Tuhan, suami istri, satu diangkat, satu ditinggal. Jadi maafkan, suami istri memang telah disatukan, tapi ketika pengangkatan, Tuhan akan menceraikan saudara. Satu diangkat, satu ditinggal. Kenapa satu diangkat, satu ditinggal? Yang satu telah matang dalam hayat, yang satu belum matang dalam hayat. Karena syarat pengangkatan adalah matang dalam hayat. Jelas saudara? Itu sebabnya salah satu ciri orang yang matang dalam hayat, dia melaksanakan kehidupan pernikahan yang benar. Itu ciri matang dalam hayat. Nanti kita akan bahas pernikahan yang benar yang dimaksud itu apa. Ya. Pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kira-kira yang diangkat ini suaminya atau istrinya? Para suami bilang suami yang diangkat. Para istri bilang istri yang diangkat. Ayat ini mau menunjukkan kepada kita bahwa suami istri bisa tidak sama kematangannya dalam hayat. Bisa satu matang duluan, satu matang belakangan. Tergantung bagaimana mereka menerima suplai hayat. Tergantung apakah mereka mengenal hayat atau tidak, berada di dalam jalan hayat atau tidak, menerima suplai hayat atau tidak. Itu menentukan kematangan hayat mereka. Jadi para suami istri, meskipun sekarang tidak boleh diceraikan, tapi Tuhan yang menyatukan saudara. Pada waktu pengangkatan, Tuhan bisa menceraikan saudara. Yang matang diangkat, yang belum matang ditinggal di tempat tidur. Oke? Entah yang matang duluan suaminya atau istrinya. Tadi saya bilang, ciri orang yang matang dalam hayat, dia melaksanakan hidup pernikahan secara benar. Sang istri melaksanakan fungsinya sebagai istri, sang suami melaksanakan fungsinya sebagai suami. Itulah ciri orang yang matang dalam hayat. Salah satu ciri orang yang matang dalam hayat adalah dia berfungsi. Anak kecil belum bisa disuruh apa-apa. Belum bisa berfungsi. Karena belum bertumbuh, belum dewasa. Tapi ketika dia dewasa, dia mulai bisa berfungsi. Ciri orang yang dewasa adalah dia mulai bisa berfungsi. Dia berfungsi sebagaimana seharusnya. Anak kecil belum bisa berfungsi sebagaimana seharusnya. Paham saudara? Saudara menangkap apa yang disampaikan? Oke, kita lanjut dulu. Kembali ke Matius 19. Nah, pengangkatan di situ bicara tentang kerajaan sorga. Makanya perkawinan ada hubungan dengan kerajaan sorga. Jangan anggap remeh hubungan perkawinan saudara. Karena hubungan perkawinan saudara bisa menjadi penentu apakah saudara diangkat atau tidak. Ya, makanya tadi saya bilang perkawinan itu ada hubungannya dengan kerajaan sorga. Karena dalam perkawinan saudara, kalau saudara tidak melaksanakan hidup pernikahan sesuai dengan Alkitab, saudara tidak bisa matang dalam hayat. Itu tidak menunjukkan saudara matang dalam hayat. Semua orang yang matang dalam hayat akan melaksanakan hidup pernikahannya sesuai dengan yang ditentukan oleh Tuhan. Jelas saudara ya? Jadi mereka yang matang diangkat. Diangkat untuk apa? Untuk memerintah bersama dengan Kristus dalam manifestasi kerajaan sorga. Dalam kerajaan damai 1000 tahun. Jadi cara hidup pernikahan saudara
itu menentukan apakah saudara akan menerima pahala kerajaan atau tidak. Maksudnya seperti itu. Paham saudara? Jadi pernikahan itu bukan sesuatu yang remeh di hadapan Tuhan. Itu adalah penentu apakah saudara akan menerima pahala kerajaan atau tidak. Bagi saudara yang sudah menikah, saya harap saudara mulai bisa melihat ini. Bagi saudara yang belum menikah, lihatlah ini dari sekarang, sehingga ketika memasuki pernikahan, saudara tidak bermain-main. Jelas ya saudara? Pernikahan itu bukan cuma untuk enak-enakan. Kalau sendirian nggak enak. Iya, I'm still alone. Jadi butuh friend gitu ya saudara. Nggak gitu, pernikahan itu bukan untuk mengobati kesepian saudara. Kesepian adalah ciri orang yang tidak matang dalam hayat. Orang yang matang dalam hayat tidak kesepian. Halo? Ya, lanjut ke Matius 19. Ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Jadi di mata Allah, ketika orang menikah, mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi dasar tidak boleh bercerai adalah karena ini dipersatukan Allah. Lanjut dulu, ada ayat 7, kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi Tuhan mengembalikan hukumnya kepada hukum yang semula, dipulihkan. Karena dulu pada zaman Musa, karena orang keras hatinya memaksa untuk bercerai, Musa memberikan izin untuk bercerai. Tapi di zaman Tuhan Yesus, Tuhan memulihkan hukumnya. Bukan saja memulihkan, bahkan meningkatkannya, menyempurnakannya. Amin saudara. Ayat 9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi hanya satu alasan yang bisa menjadi alasan untuk seorang bercerai adalah karena zina. Kalau karena kematian otomatis. Tapi selama dia hidup, dia tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Nanti kita akan tahu kenapa. Karena zina boleh bercerai. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi kalau saudara bercerai karena alasan udah nggak cocok lagi, itu bukan alasan perceraian. Mau nggak cocok kayak apa, mau setiap hari ribut, teruslah ada di dalam ring. Jangan keluar dari sana. Mau babak belur kayak apa, teruslah ada di situ. Pak, Bapak nggak tahu saya udah hancur-hancuran, sudah remuk redam, udah bonyok semua ini. Tetaplah di sana. Karena tidak cocok bukan alasan untuk bercerai. Kalau saudara bercerai karena alasan tidak cocok, bukan karena zina, lalu saudara kawin dengan orang lain, di mata Allah saudara berzina. Karena di mata Allah saudara masih menyatu, belum terpisahkan. Ya, kalau karena zina, baru di mata Allah saudara sudah terpisahkan. Jelas ya? Ayat 10. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Jadi murid-murid mulai berpikir secara alamiah. Kalau gitu susah ya kawin. Saya nggak tahu saudara yang kawin ini sudah sadar atau belum bahwa kawin itu susah. Harusnya sudah sadar. Apalagi yang kawinnya sudah puluhan tahun.
Orang kawin itu susah atau gampang? Saudara nggak ngaku gitu sih. Kalau kita kasih tahu anak muda, kawin itu susah, bukan bermaksud untuk menghalangi mereka supaya mereka tidak menikah, bukan begitu maksudnya. Tapi supaya mereka mempersiapkan diri bahwa kawin itu nggak seindah yang dibayangkan sih, walaupun nggak separah yang ditakutkan juga. Ya, tetapi murid-murid menyadari, kalau gitu hubungan pernikahan itu kok sampai begitunya, nggak boleh bercerai dengan alasan apapun juga. Pak, kalau tiap hari ribut gimana Pak? Itu bukan alasan perceraian. Pak, tapi suami saya banyak hutang gimana? Pak, saya yang dikejar-kejar penagih hutang. Itu bukan alasan perceraian. Apalagi alasan yang biasanya dipakai oleh, nah masalahnya, saudara suka nonton infotainment. Lalu saudara menemukan alasan perceraian dari para artis di sana. Para artis kalau sudah merasa tidak cocok, mereka bercerai. Karena mereka tidak berdasarkan Alkitab. Jelas ya saudara ya. Jadi tidak ada satupun alasan yang bisa diterima untuk perceraian, kecuali karena zina. Kok nggak diaminkan gitu loh? Setuju? Ya. Makanya murid-murid bilang, kalau gitu susah ya. Habis kalau nggak cocok gimana dong? Tiap hari ribut terus. Nikmatilah keributan itu. Suruh kayaknya nggak menikmati. Bertahanlah di sana, karena itu menentukan apakah engkau layak memerintah dalam kerajaan sorga bersama dengan Tuhan. Amin ya saudara ya. Murid-murid berkata, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, koplik banget, susah banget. Lebih baik nggak usah kawin dong. Lalu Tuhan jawab, ayat 11, akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin, karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Nah, lebih baik saya jabarkan di dalam poin-poin supaya lebih jelas, oke? Nomor 1, kok ayat 1? Nomor 1, saudara sudah terima bahannya kan? Perkawinan berhubungan dengan kerajaan sorga karena merupakan lambang kesatuan Kristus dengan gereja menjadi satu tubuh. Jadi kenapa perkawinan ada hubungannya dengan kerajaan sorga, bahkan sangat erat, bahkan perkawinan adalah lambang dari kerajaan sorga itu. Makanya Tuhan menjawab firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging atau satu tubuh. Sadarkah saudara, Tuhan Yesus sedang mewahyukan dirinya sendiri kepada mereka. Perkawinan adalah kisah seorang yang meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu tubuh. Tuhan sedang mewahyukan tentang dirinya sendiri. Dia telah meninggalkan bapaknya di sorga. Untuk apa? Untuk menjadi satu dengan gereja istrinya, sehingga keduanya menjadi satu tubuh. Gereja menjadi tubuh Kristus. Inilah yang diwahyukan oleh Tuhan. Itulah hebatnya Tuhan kita. Setiap permasalahan menjadi kesempatan untuk dia mewahyukan dirinya. Dan saya harap setiap permasalahan juga merupakan kesempatan kita untuk menerima pewahyuannya. Ya. Dan untuk bisa menyalurkan pewahyuan itu kepada orang lain. Jadi ini sebetulnya berkisah tentang Tuhan Yesus. Dia telah meninggalkan orang tuanya di sorga. Dia telah meninggalkan rumah bapaknya di sorga. Datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk bersatu dengan istrinya, yaitu
gereja. Amin. Sehingga Kristus dan gereja menjadi satu tubuh. Kristus kepalanya, gereja tubuhnya. Amin, saudara. Itu sebabnya saya mengatakan perkawinan bukan hanya berhubungan erat dengan kerajaan sorga, bahkan perkawinan itu sendiri merupakan lambang dari kerajaan sorga. Ketika kita bicara tentang kerajaan sorga, kita berbicara tentang gereja sebagai realitas kerajaan sorga. Kita bicara tentang tubuh Kristus sebagai realitas kerajaan sorga yang nanti manifestasinya akan ada di dalam kerajaan 1000 tahun. Di mana kepala dan tubuh ini menyatu untuk memerintah bersama-sama dalam kerajaan 1000 tahun. Amin. Saudara menangkap apa yang saya sampaikan? Wah, kalau saudara bisa menangkap ini di dalam roh saudara akan melompat menerima pewahyuan ini. Tuhan telah meninggalkan rumah Bapaknya di sorga. Kenapa? Supaya dia bisa bersatu dengan istrinya, yaitu gereja. Saya tidak akan membahas ini dengan mengatakan para lelaki, makanya kamu harus keluar dari rumah orang tuamu dan bersatu dengan istrimu. Saya tidak mau ke situ. Ya. Lalu dijabarkan, makanya perempuan itu nggak bisa tinggal di rumah lelaki dengan orang tua laki-laki. Perempuan lebih suka ribut dengan mertuanya daripada laki-laki dengan mertuanya. Makanya lebih cocok laki-laki yang tinggal di rumah perempuan meninggalkan rumahnya, rumah orang tuanya. Bukan perempuan yang meninggalkan rumah orang tuanya pindah ke sini. Tapi bukan itu tujuan ayat ini. Soal nanti saudara mau tinggal di mana, itu urusanmu lah. Tapi ini mewahyukan tentang Kristus, bahwa dia telah meninggalkan rumah Bapaknya untuk datang ke dalam dunia ini, mencari gereja, menghabiskan semua hartanya, membayar semua yang perlu dibayar untuk gereja bisa dibangun. Itu sebabnya dia mati di kayu salib, dia bangkit, dia naik ke sorga, supaya gereja bisa dilahirkan dari hayatnya. Dan ketika gereja dilahirkan, dia mengambil gereja menjadi istrinya. Itu sebabnya dia meninggalkan rumah Bapaknya untuk menjadi satu dengan istrinya gereja, supaya keduanya menjadi satu tubuh. Jadi ini adalah lambang dari hubungan Tuhan dengan gereja. Jadi para suami, para istri, hubunganmu dengan pasanganmu, itulah kerajaan sorga. Itulah lambang dari kerajaan sorga. Ya. Makanya perintah Tuhan cuma satu pasang di dalam hidup pernikahan, yaitu suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, ini harus komplit nih. Dan istri harus tunduk kepada suami dalam nggak ada istri yang hafal ayat itu. Suami yang hafal ayat itu. Istri harus tunduk pada suami dalam segala hal, seperti jemaat tunduk kepada Tuhan. Apakah jemaat tunduk kepada Tuhan dalam segala hal? Apakah kita harus tunduk kepada Tuhan dalam segala hal? Selamat siang semuanya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini mewahyukan tentang Kristus yang telah meninggalkan rumah Bapaknya untuk datang ke dalam dunia, mengambil gereja sebagai istrinya, untuk keduanya menjadi satu tubuh. Itulah pernikahan. Ketika kita tahu bahwa pernikahan kita melambangkan Kristus dengan jemaat seperti ini, maka kita bisa membayangkan betapa mulianya pernikahan kita itu di hadapan Tuhan. Makanya di hadapan Allah, pernikahan itu bukan sesuatu yang remeh.
Karena ini merupakan lambang dari kerajaan sorga, dari tubuh Kristus. Halo, amin. Oke, kita lanjut yang kedua. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ayat 6, demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi, kenapa tidak boleh bercerai? Karena bercerai artinya saudara sedang merusak atau merobek gambar Kristus. Pernikahan adalah gambar Kristus. Kepala dengan tubuh. Kalau saya bicara tentang Kristus, maka saya bicara tentang kepala dan tubuhnya. Bukan kepalanya doang. Oke? Bisa dipahami? Jadi ketika saudara bercerai, sepertinya sebetulnya saudara itu sedang merobek gambar Kristus dalam diri saudara, dalam pernikahan saudara. Termasuk kalau tidak bercerai, ketika saudara melaksanakan hidup pernikahan yang salah, saudara juga sedang merusak gambar Kristus. Kalau saudara menikah, tapi saudara tidak menjalankan pernikahan saudara sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, saudara sedang merusak gambar Kristus di dalam pernikahan saudara. Hidup perkawinan yang benar yang dimaksud itu gimana? Seperti yang saya tadi bilang, dari seluruh Alkitab, perintah Alkitab sebetulnya cuma satu pasang itu, tentang suami istri, tentang hubungan suami istri. Tapi kita cari bahan kemana-mana, ambil bahan dari ilmu jiwa, lalu mengajar hubungan suami istri. Itulah yang dilakukan para pengajar Kristen. Padahal kalau kita melihat Alkitab, dari seluruh Alkitab, perintah Alkitab cuma satu pasang itu. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Hai semua istri, tunduklah pada suamimu dalam segala hal seperti jemaat tunduk kepada Tuhan. Amin. Jadi hidup perkawinan yang benar itu gimana? Hidup perkawinan yang benar adalah bila suami mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat, dia sedang melaksanakan hidup pernikahan yang benar. Bila sang istri tunduk pada suaminya dalam segala hal seperti jemaat tunduk kepada Tuhan, dia sedang melaksanakan hidup pernikahan yang benar. Selain itu berarti saudara sedang merusaknya. Dan saudara nggak bisa menunjuk satu sama lain. Suami nggak bisa berkata, Pak, gimana saya bisa mengasihi istri saya? Dia nggak nunduk sama saya, boro-boro nunduk, lebih sering nanduk. Lalu si istri berkilah lagi, dia berkata, Pak, gimana saya bisa nunduk sama suami saya? Dia lebih pantas ditanduk daripada ditunduki. Wah, ini nggak habis-habis ceritanya saudara. Tapi Lukas pasal 17 tadi menceritakan ada seorang suami yang tetap mengasihi istrinya sekalipun istrinya melawan dia terus. Orang ini diangkat. Atau sebaliknya, ada seorang istri yang bisa tunduk pada suaminya dalam segala hal seperti jemaat tunduk kepada Tuhan, menunjukkan dia matang dalam hayat. Si istrinya diangkat. Suaminya yang gak mengasihi istrinya gak diangkat. Karena menunjukkan belum matang. Suaminya yang walaupun istrinya kayak gimana pun, dia tetap mengasihi istrinya, suaminya diangkat. Karena sudah matang. Istrinya yang tidak bisa tunduk pada suaminya, tidak diangkat karena belum matang. Jadi para suami istri, gak peduli suamimu kayak gimana, nggak peduli istrimu kayak gimana, engkau tetap harus matang dalam hayat, dan dengan demikian engkau bisa melaksanakan firman Tuhan. Kemarin di kelas melatih roh, kita sedikit membahas ini. Kesimpulannya adalah tidak ada seorang pun wanita yang bisa tunduk pada suaminya kalau dia tetap bertindak secara alamiah. Saudara tidak akan sanggup melakukan firman itu. Percayalah,
Mau usaha kayak gimana, saudara akan tetap jatuh bangun dan engkau tidak bisa tunduk pada suamimu sebaik-baiknya engkau. Satu-satunya jalan untuk saudara bisa melaksanakan firman Tuhan ini adalah dengan saudara memperhidupkan manusia batinia saudara. Yang hayatnya adalah Kristus dan pribadinya adalah Kristus. Dengan kata lain, hanya dengan saudara memperhidupkan Kristus secara spontan. Saya ulangi, secara spontan. Saudara akan bisa melaksanakan firman ini. Saudara tunduk pada suamimu dalam segala hal. Seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Sama dengan laki-laki. Laki-laki, percayalah, saudara tidak akan bisa mengasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat kalau engkau tidak hidup dalam roh, kalau engkau tidak memperhidupkan Kristus, kalau engkau tidak hidup dalam manusia batiniamu. Nggak mungkin. Mungkin bisa untuk beberapa saat, tapi tidak bisa untuk seterusnya. Jadi sebetulnya pergumulan para suami apa? Bukan mengasihi istrinya. Hidup dalam roh. Hidup berdasarkan manusia batiniahnya. Memperhidupkan Kristus. Tidak hidup dari manusia alamiahnya, tapi hidup dari Kristus manusia batiniahnya. Jadi pergumulan para istri apa? Tunduk pada suaminya? Bukan. Pergumulan para istri adalah memperhidupkan Kristus, hidup di dalam roh. Kalau engkau hidup dalam roh, kalau engkau memperhidupkan Kristus, baru secara spontan, tanpa dipaksa, bukan karena takut ancaman. Secara otomatis, engkau punya sikap hati yang tunduk pada suamimu dalam segala hal. Makanya ada dua tempat di perjanjian baru yang bicara tentang hubungan perkawinan. Yang pertama di Efesus pasal 5. Ini yang suka kita ucapkan di janji pernikahan kita. Saya nggak tahu saudara masih ingat enggak janji pernikahan saudara. Karena seringkali itu cuma jadi formalitas. Dalam pelaksanaannya yang satu kemana, yang satu kemana gitu saudara ya. Janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Oh ya. Kalau saudara perhatikan di dua tempat ini, Efesus pasal 5. Saudara baca konteksnya, Efesus pasal 5 ayat 17 bicara tentang hendaklah engkau penuh dengan roh, jangan mabuk oleh anggur, tapi penuhlah dengan roh. Sehingga keluar dari dirimu kata-kata pujian, mazmur, pengajaran dan sebagainya itu ayat 16, ayat 17, mulai masuk ayat 23, ayat 24, baru bicara tentang hai suami atau hai istri, tunduklah pada suamimu, hai suami kasihlah istrimu. Artinya, engkau tidak bisa melaksanakan ini kalau engkau mabuk dengan anggur setiap hari. Tapi kalau engkau penuh dengan roh, engkau bisa melakukannya. Bukan dengan secara alamiah, tapi dengan kekuatan roh. Lalu kalau saudara baca 1 Petrus pasal 3, bicara tentang tunduk. Istri harus tunduk pada suami, dan suami harus bijaksana terhadap istrinya. Ini kan sama kira-kira. Dan itu perikopnya bicara tentang hai para istri. Perhiasanmu jangan yang lahiriah. Jangan dengan mengepang rambut, pakai cincin emas, pakai pakaian yang bagus-bagus, yang indah-indah. Kalau pakaian mesti bagus. Kalau baju warna merah, semua harus merah. Celana merah, kaos kaki merah, sepatu merah, rambut juga merah. Supaya kelihatan ngejreng, indah. Perhiasan itu lahiriah untuk dilihat. Lalu Petrus berkata, perhiasanmu seharusnya adalah manusia batiniahmu. Yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Maafkan saya para istri, engkau bukan orang yang lemah lembut dan tentram.
secara alamiah. Engkau bisa lemah lembut dan tentram sehingga bisa tunduk pada suamimu kalau engkau memperhidupkan manusia batiniahmu. Engkau memperhidupkan Kristus. Dan ini jalan satu-satunya. Makanya dari dulu sampai sekarang, pergumulan suami istri tidak habis-habisnya dalam kekristenan. Suami menuntut istri tunduk. Istri menuntut suami mengasihi dia. Suaminya nggak ngerti perasaannya, katanya saudara, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita selama ini fokus para suami berusaha mengasihi istrinya secara alamiah dan para istri berusaha tunduk pada suaminya secara alamiah. Dan kita sudah melihat kenyataannya bahwa kita gagal. Lalu saudara berkilah. Kita baru gagal kalau kita berhenti mencoba. Wah, itu pengajaran etika motivasional, bukan pengajaran Alkitab. Kalau gagal harusnya saudara tahu diri. Kalau gagal terus artinya secara alamiah engkau memang tidak mungkin. Manusia alamiahmu tidak pernah bisa melakukan firman. Yang bisa melakukan firman cuma Kristus. Dan Kristus ada di dalamku. Dan di dalammu. Dia di dalamku. Itulah yang harus engkau perhidupkan. Baru engkau bisa melakukan firman. Engkau tidak bisa melakukan firman dengan usahamu sendiri. Dengan kekuatan alamiahmu. Kesalahan banyak gereja adalah jemaat terus didorong untuk melakukan firman, jemaat terus ditekan untuk melakukan firman, dan jemaat berusaha menjadi pelaku firman dengan kekuatannya sendiri, secara alamiah. Dan maafkan, saya harus berkata jujur, semua yang alamiah ditolak oleh Allah. Hanya Kristus yang diterima oleh Allah. Kenapa kita bisa menjadi orang benar? Kenapa kita di hadapan Allah dihitung sebagai orang benar? Karena ada Kristus di dalam kita. Kebenaran kita sendiri di hadapan Allah itu cuma seperti kain kotor. Jadi maafkan saya kalau engkau jadi pelaku firman, tapi itu adalah dari alamiahmu, itu tidak laku di hadapan Allah. Engkau tetap bukan orang benar. Tapi ketika engkau jadi orang benar, engkau melakukan firman karena memperhidupkan Kristus, itulah orang benar. Itulah yang diterima oleh Allah. Bukan diri kita yang diterima oleh Allah, bukan manusia lama kita yang diterima oleh Allah, tapi Kristus itulah yang diterima oleh Allah. Jadi maafkan saya harus menekankan berulang-ulang, satu-satunya manusia yang bisa diterima Allah cuma Kristus, tidak ada yang lain. Jadi kalau engkau datang ke hadapan Allah, bukan dengan memperhidupkan Kristus, engkau ditolak oleh Allah. Nggak mau tahu betapa hebatnya engkau. Semua yang alamiah, betapapun hebatnya, telah ditolak oleh Allah. Itu manusia lama, manusia usang, tidak laku di hadapan Allah. Satu-satunya jalan untuk menjadi orang Kristen adalah dengan memperhidupkan Kristus. Berjalan menurut roh, menggunakan roh setiap hari, hidup dalam roh setiap hari. Amin, saudara-saudara. Bukan menggunakan pertimbangan pikiranmu yang alamiah. Itu opini dan keusangan harus diruntuhkan, harus dirobohkan dari hidup kita. Amin, saudara-saudara. Karena kita selalu mau berusaha untuk menjadi pelaku firman, walaupun sudah gagal berulang-ulang. Kita harus sadar, hanya Kristus yang bisa menjadi pelaku firman. Kalau kita tidak memperhidupkan Kristus, kita tidak akan pernah bisa menjadi pelaku firman. Beginilah caranya menjadi seperti Kristus. Bukan dengan cara kita mencoba mengikuti apa yang Kristus lakukan, tapi dengan cara membiarkan Kristus melakukannya melalui kita. Para suami, kalau engkau dipenuhi dengan Kristus, engkau mengekspresikan Kristus, kira-kira bisa mengasihi istrimu? Tapi istrimu ngelawan terus loh. Tetap bisa. Istrimu tidak menghormatimu, ngomong kasar sama engkau, masih bisa mengasihi?
Amin, haleluya. Kalau Kristus. Kalau Eko, gagal dia. Kalau Kristus berhasil. Amin. Eko angkat tangan, Tuhan turun tangan. Haleluya. Sudah mulai pintar. Mantap sungguh. Para istri, kalau saudara setiap hari memperhidupkan Kristus, kira-kira tunduk pada suami susah atau gampang? Kenapa? Karena Kristus yang melakukannya, bukan kita. Tapi suamimu itu bejat loh. Ngomongnya kasar loh. Masih bisa tunduk? Bisa. Oh, haleluya. Hah? Udah. Masihnya udah lebih lemah. Tapi suamimu itu nggak pantas ditundukin loh, pantasnya ditandukin. Masih nunduk atau nanduk? Tunduk, amin. Kenapa? Kristus yang melakukannya, bukan kita. Jadi biarkan Kristus yang melakukannya bagi kita, bukan kita yang melakukannya bagi Kristus. Terbalik. Itu sebabnya Alkitab berkata, Kristus menjadi hayat kita. Dan pribadi kita, kepribadian kita adalah Kristus, hayat kita adalah Kristus. Hayatku bukan Sony lagi, kepribadianku bukan Sony lagi, hayatku adalah Kristus, kepribadianku adalah Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Saya nggak tahu selama ini suruh nyanyi lagu itu ngerti nggak maksudnya. Saya harap sekarang mulai jelas. Amin, saudara-saudara. Jadi singkat kata, kalau saudara tidak hidup dalam roh, tidak hidup berdasarkan manusia batiniah saudara, yang hayatnya adalah Kristus dan kepribadiannya adalah Kristus, saudara tidak mungkin bisa melaksanakan firman ini. Mungkin ini adalah salah satu perintah Tuhan yang terberat dalam hidup kita. Makanya pergumulannya nggak selesai-selesai kan? Gitu ya. Tapi ini akan bisa selesai dengan satu cara dan satu jalan. Kita menjadikan Kristus sebagai hayat kita dan kepribadian kita. Amin, saudara. Karena hanya Kristus yang punya roh yang lemah lembut dan tentram. Dan hanya Kristus yang punya roh kasih. Hanya Kristus yang punya roh bijaksana. Sehingga dia bisa memperlakukan kita, gerejanya, secara bijaksana. Amin, saudara. Ketika saudara terus bertumbuh di dalam Kristus, unsur Kristus semakin bertambah di dalam dirimu, engkau mulai matang dalam hayat, maka secara spontan, kalau engkau suami, engkau akan bisa mengasihi istrimu betapapun menyakitkannya. Para istri sama, kalau engkau terus memperhidupkan Kristus, engkau tetap akan bisa tunduk pada suamimu dalam segala hal, betapapun menyakitkannya. Saya nggak bilang ini nggak sakit. Mungkin saja ini sangat menyakitkan, tapi karena Kristus yang melakukannya di dalammu, maka engkau bisa melewati semuanya dan bisa melakukannya. Amin, saudara. Inilah satu-satunya jalan kekristenan, jalan hayat. Tanpa jalan hayat ini, tidak ada satupun manusia alamiah bisa melakukan firman Tuhan. Ya, seperti saya bilang tadi, mungkin ini adalah salah satu perintah terberat dalam hidup kita. Yang kita kok kayaknya nggak lulus-lulus gitu loh, saudara. Ada di sini para suami yang sudah merasa lulus untuk mengasihi istrinya, seperti Kristus mengasihi jemaat. Kalau ada yang angkat tangan, betul-betul keterlaluan. Kalau ada yang angkat tangan, nanti kita cross-check dengan istrinya. Ada para istri yang bisa tunduk dengan rela terhadap suaminya, menghormati suaminya dalam segala hal. Ada yang sudah merasa sudah lulus di situ? Angkat tangan kalau ada. Kalau ada yang angkat tangan, nanti kita cross-check sama suaminya. Kita nggak pernah lulus di situ, saudara. Inilah satu-satunya jalan. Inilah satu-satunya cara. Memperhidupkan Kristus. Berjalan menurut roh. Memperhidupkan manusia batiniah kita.
sebagai hidup kita dan bukan hidup dari hayat alamiah kita lagi. Amin saudara. Tapi hidup dari hayat batiniah kita. Mungkin saudara ada yang nanya dari tadi, Pak, tapi kalau suami saya nyuruh sesuatu yang nggak sesuai dengan hati nurani saya, masa saya mesti tunduk terus? Kan katanya dalam segala hal. Nah, saudara harus membedakan tunduk dengan taat. Tunduk itu masalah sikap hati di dalam. Ini harus dalam segala hal. Tapi taat itu masalah tindakan di luar. Perbuatan di luar. Nah, ini taat tidak dalam segala hal. Makanya firman Tuhan nggak bisa salah, saudara. Firman Tuhan berkata, para istri tunduklah kepada suami, tunduklah, bukan taatlah. Tunduklah kepada suamimu dalam segala hal. Seperti jemaat tunduk kepada Tuhan. Sikap hatimu harus terus tunduk pada suamimu. Kalau saudara punya sikap hati yang tunduk pada suamimu, saudara akan secara spontan, secara otomatis saudara akan menghormati dia. Dari dalam. Bukan dikondisikan dari luar. Bukan ketika dengar firman pernikahan baru menghormati, 3 hari kemudian hormatnya hilang lagi. Itu berarti sikap hatinya belum tunduk. Oke? Tapi kalau suamimu mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, saudara bisa tidak taat. Tapi tidak taat tetap dengan sikap hati yang tunduk. Beda orang tidak taat karena tidak tunduk dengan orang yang tidak taat tapi tetap tunduk. Beda. Bedanya di mana? Responnya. Suamimu suruh, kita nggak punya duit, kamu curi di rumah tetangga gih. Gitu saudara, ini contoh. Nggak ada yang beneran kayak gitu sih. Cuma contoh ekstrim aja. Kamu tolong tuh mencuri di rumah tetangga. Jadi kita punya duit, kita bisa makan lanjutan. Itu kan salah menurut firman Tuhan kan? Saudara bisa tidak taat, saudara bisa tidak melakukannya, tapi dengan sikap tunduk. Kalau saudara tidak taat dengan sikap tunduk, saudara akan menjawabnya dengan sopan. Dengan rasa hormat. Maaf suamiku, mencuri kan dilarang oleh firman Tuhan. Aku sih mau melakukan perintahmu, tapi ini bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi hatiku berat untuk melakukannya. Maafkan kali ini aku nggak bisa melakukannya. Itu orang tidak taat tapi tunduk. Kalau tidak taat tapi tidak tunduk gimana? Pengalaman kan? Disuruh mencuri, langsung tuh istrinya gulung tangan tuh. Wah, apa? Kamu suruh saya mencuri? Kamu punya otak nggak? Ini menunjukkan dia punya sikap hatinya tidak tunduk. Ya, punya sikap hati memberontak. Beda orang sikap hatinya tunduk dengan sikap hatinya memberontak, beda. Iya kan? Boleh tidak taat, tapi tetap tunduk sikap hatinya. Kalau sikap hatimu tunduk kepada suamimu, maka engkau akan bisa menghormati suamimu dalam segala hal. Kesulitan para istri untuk tunduk pada suaminya, salah satunya adalah karena seringkali para istri itu merasa dia lebih benar daripada suaminya. Dia lebih bisa, lebih mampu daripada suaminya. Apalagi secara rohani, dia lebih bisa mendengar suara Tuhan daripada suaminya. Ini kacau. Ini berat. Belajarlah dari Maria. Tahu Maria? Maria ibunya Yesus. Malaikat yang datang kepada dia dan menyampaikan kamu akan melahirkan juru selamat. Tapi Yusuf yang mengayomi dia. Dalam perjalanan, dia tunduk pada kepemimpinan Yusuf. Bukan dia yang memimpin Yusuf,
Tapi Yusuf tetap yang memimpin dia. Dia nggak bilang begini, gua yang dengar suara Tuhan kok. Malaikat Gabriel datang sendiri loh. Aku yang melahirkan juru selamat nih. Kamu itu cuma penolong di sini. Peran utamanya aku, kamu cuma figuran. Aku yang mimpin, aku yang terima mandat. Maria nggak begitu. Makanya 1 Petrus pasal 3 bilang, wanita-wanita zaman dulu yang takut akan Tuhan, dandannya itu bukan dengan perhiasan lahiriah, tapi dengan perhiasan batinia yang tersembunyi, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Dalam 1 Petrus pasal 3 diberikan contoh, Sarah. Sarah itu memanggil Abraham tuannya. Dia sampai memanggil Tuan, Sir, Lord. Begitulah caranya perempuan-perempuan kudus zaman dulu berdandan, yaitu dengan tunduk pada suaminya. Kalau bicara tentang berdandan kan memang wanita. Kalau laki-laki nggak dandan kan? Ada yang dandan di sini laki-laki nggak dandan kan? Wanita yang suka dandan. Biarlah perhiasanmu, dandananmu itu manusia batinia. Perhiasan itu untuk ditampilkan, untuk dilihat orang. Jadi ini bicara tentang ekspresi. Kalau yang ditampilkan dirimu adalah manusia batinia, kamu bisa tunduk pada suamimu. Tapi selama kamu masih fokus pada perhiasan lahiriah yang di luar, kamu nggak bisa tunduk pada suamimu. Sebetulnya Jezebel sudah mengalami pewahyuan ini dulu, cuma dia kurang benar. Kan dulu Jezebel berkata, kamu cantik, cantik dari hatimu, gitu kan saudara. Dulu Selin waktu masih kecil suka nyanyi lagu Jezebel itu tuh. Kamu antik, antik, cantik apa antik? Ali hatimu, gitu kan saudara, anak kecil. Jezebel sudah mengatakan sebetulnya orang cantik itu bukan dari perhiasan lahiriah, tapi dari hatinya. Cuma dia kurang sedikit, sebetulnya bukan hati, roh. Hati itu masih nyangkut jiwa. Tapi ini roh, manusia batinia. Jadi itu pewahyuan yang kurang penuh. Tapi secara dunia, ilmu jiwa bisa mengatakan itu. Kamu cantik itu bukan dari luarnya, tapi dari dalamnya. Padahal Alkitab sudah mengatakan itu, perhiasanmu janganlah perhiasan lahiriah, tapi perhiasan manusia batinia yang tersembunyi, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Amin. Haleluya. Bisa melanjutkan perjalanan saudara? Oke, yang ketiga, kecuali karena zina. Ayat 9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, di dalam terjemahan IMB, Indonesian Modern Bible, bunyinya seperti ini. Maka aku berkata kepadamu, siapapun yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu mengawini yang lain, ia berzina. Dan siapapun yang mengawini wanita yang telah diceraikan, ia berzina juga. Jadi ada tambahan di situ. Suami menceraikan istrinya, tapi bukan karena zina. Lalu dia kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina dengan perempuan lain itu. Dan orang yang kawin dengan perempuan yang diceraikan ini, tapi bukan karena zina, orang ini berzina, perempuan ini juga berzina dengan orang itu. Dianggapnya berzina karena di mata Allah mereka masih satu. Kalau orang masih satu, kawin dengan perempuan atau lelaki lain, berarti mereka berzina. Alasan satu-satunya yang diterima oleh Allah untuk perceraian adalah zina. Kalau bukan berzina, tidak ada alasan untuk bercerai. Jadi bagi yang mau merit, tolong perhitungkan lagi. Ya, tolong hitung-hitung lagi. Ketika saudara melakukan janji nikah, saudara harus pastikan komitmennya full, penuh. Tidak ada kata cerai. Tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Amin.
Kenapa demikian? Karena di mata Allah, perzinahan atau persundalan itu adalah pelanggaran ikatan janji. Jadi ketika orang berzina, artinya dia sudah melanggar perjanjian. Ketika orang bersundal, artinya dia sudah melanggar perjanjian. Dan ini di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, ini sesuatu yang penting. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah perjanjian. Makanya ketika dia memberikan Alkitab kepada kita, kitab suci kepada kita, kitab suci kita terdiri dari dua perjanjian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena Allah kita adalah Allah perjanjian. Kalau saudara bicara tentang ikatan janji di hadapan Allah, ini nggak boleh main-main. Allah menganggap serius sebuah ikatan janji. Makanya bagi saudara yang menikah, mengucapkan janji nikah di hadapan jemaat Tuhan, itu sesuatu yang serius. Itu bukan hal yang bisa dipermainkan. Karena kita mengucapkan janjinya di hadapan Allah dan di hadapan sidang jemaat. Di hadapan Kristus kepala dan di hadapan tubuhnya gereja. Ini perjanjian yang nggak boleh dibuat main-main. Ini perjanjian yang serius. Lalu di mata Allah, perzinahan itu sama dengan penyembahan berhala. Persundalan itu sama dengan penyembahan berhala. Coba kalau sudah baca Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 5. Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, ini perzinahan, orang cemar ini orang najis, atau orang serakah, artinya penyembah berhala. Jadi orang sundal, orang cemar, orang serakah, ini disejajarkan dengan penyembah berhala. Tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Itu sebabnya tadi saya bilang, kalau saudara bercerai bukan karena zina, saudara tidak akan diangkat. Saudara tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Kerajaan Kristus dan Allah ini maksudnya adalah kerajaan 1000 tahun. Bukan masuk surga. Kerajaan 1000 tahun. Untuk memerintah, kita menerima pahala kerajaan. Memerintah bersama dengan Tuhan kita selama 1000 tahun kerajaan damai di atas bumi ini. Nah, orang sundal, orang cemar, orang serakah, sama dengan penyembahan berhala, orang yang menyembah berhala, ini adalah orang-orang yang tidak matang dalam hayat. Orang matang dalam hayat tidak akan menjadi orang sundal, tidak akan menjadi orang cemar, tidak akan menjadi orang serakah, dan tidak akan menyembah berhala. Mereka menunjukkan kematangan, dan itu sebabnya mereka bisa mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Tapi kalau kita tidak matang dalam hayat yang ditunjukkan dari perbuatan kita ini, maka kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi ini menentukan apakah kita menerima pahala kerajaan atau tidak. Nah, berhala itu bahasa Inggrisnya idol. Idol itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia idola. Ya. Idola itu pengertiannya, kalau sudah melihat kamus bahasa Indonesia, idola itu adalah orang, patung, atau gambar, atau lain sebagainya yang menjadi pujaan. Jadi saudara memuja orang lain selain Kristus, atau saudara memuja gambar lain, termasuk gambar Kristus mungkin, karena gambar Kristus bukan Kristus sendiri. Atau patung Kristus, atau patung apapun juga, pokoknya saudara nggak boleh memuja orang lain, patung lain, gambar lain. Saudara nggak boleh memuja Allah lain dalam bentuk orang, patung, atau gambar. Halo? Jangan sampai saudara ada, dalam tanda kutip ya, jangan sampai para wanita ada punya
pria pujaan lain. Nah ini. Orang lain yang dipuja. Dalam bentuk orangkah, dalam bentuk gambarkah, dalam bentuk patungkah? Nggak boleh. Jangan sampai para pria ada wanita pujaan lain selain istrinya. Mau tanya, para wanita, kira-kira kalau istrimu memuja wanita lain selain dirimu, kira-kira rasanya gimana? Hah? Oh salah ya? Oke. Ulang. Para istri, kalau suamimu memuja wanita lain selain dirimu, di depan dirimu, kepada dirimu, diperlihatkan kepada dirimu, perasaannya gimana? Emosi. Wah. Perasaannya emosi, saudara. Marah gitu. Itu kalau yang ekspresif, dia langsung memancarkan emosinya, marahnya. Kalau yang tidak ekspresif, cemberut. Yang lebih bawah, kurang ekspresif lagi, mendem. Tapi di dalam, sakitnya tuh di sini. Cuma bisa ngomong begitu. Nggak bisa ngomong, tapi rasa sakitnya tuh di sini gitu ya. Mau tanya para pria, kalau istrimu memuja pria lain di hadapanmu, kira-kira saudara suka atau enggak? Rasanya gimana? Marah. Kalau istrimu minta pertolongan kepada pria lain, minta perlindungan kepada pria lain, bukan kepada dirimu, rasanya gimana? Hah? Kok diam ini para pria? Rasanya gimana? Biasanya nggak punya perasaan ini. Atau tidak pernah mengalami. Nah itu sebabnya ketika Alkitab bicara tentang perzinahan, Alkitab seringkali menghubungannya dengan penyembahan berhala. Dalam perjanjian lama, orang Israel terus punya berhala, sesembahan yang lain selain Tuhan. Ya, ada musuh datang, dia minta perlindungan pada berhala, Tuhan cemburu. Ya. Ada musuh, dia minta pertolongan kepada orang lain, kepada bangsa lain. Kenapa nggak minta pertolongannya sama Tuhan? Kan gitu. Tuhan cemburu dong. Jadi saudara harus sadar, Tuhan Allah kita adalah Allah yang cemburu. Kalau saya sih cemburuannya masih jauh daripada Tuhan. Tuhan lebih cemburuan daripada saya. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Enggak boleh saudara memuja yang lain selain dia. Ini kayaknya kurang yakin nih. Enggak boleh saudara memuja yang lain selain Kristus. Enggak boleh saudara mengagumi yang lain selain Kristus. Kagum kalau dalam batas tertentu oke lah. Tapi lebih di atas dari kagum adalah saudara memuja dia. Oh Tuhan cemburu tuh. Bagi Tuhan itu berhala. Ya. Dulu itu jemaat suka memuja saya dan para istri memuja saya di depan suaminya lagi. Saya pesan pada para istri zaman dulu, tolong jangan sekali-sekali memuja saya di depan suamimu. Ya suamimu nanti jadi keselnya sama saya. Nggak tahu ada yang mengalami atau enggak tuh. Kayaknya sih ada gitu saudara. Ya, jadi keselnya sama saya gitu loh. Loh perasaan saya nggak salah apa-apa. Kok ini jadi kayak kesel sama saya gitu. Karena para istrinya memuja.
ada pria pujaan lain, istilahnya begitu. Dan suaminya nggak suka. Itu otomatis nggak suka. Ya, itu sebabnya persundalan adalah sama dengan penyembahan berhala. Dan persundalan bagi Allah adalah memutuskan ikatan janji. Itu sebabnya zaman perjanjian lama, Allah sudah menyampaikan janjinya yang kekal kepada Abraham, kepada Daud, kepada Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, dan sebagainya. Tetapi Israel terus menyembah berhala. Akhirnya Tuhan, dalam tanda kutip ya, Tuhan memutuskan ikatan janjinya dengan mereka. Bukan karena Tuhan yang mengingkari perjanjiannya, tapi karena mereka yang mengingkari perjanjiannya. Akhirnya Tuhan buang mereka, Tuhan serahkan mereka kepada bangsa lain untuk dijajah. Sudahlah, kamu sudah bukan tanggung jawabku. Karena kamu sudah menyembah yang lain, memuja yang lain. Kamu sudah mengingkari ikatan perjanjian di antara kita. Aku lepas tanggung jawab, kira-kira seperti itu. Aku serahkan kamu kepada bangsa-bangsa lain. Itulah sebabnya Israel dijajah oleh bangsa Asyur, oleh bangsa Babel, lalu oleh bangsa Yunani, lalu oleh bangsa Romawi. Pada zaman Tuhan Yesus, itu Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi dari tangan satu ke tangan yang lain. Jadi piala bergilir untuk dijajah. Dijajah oleh Asyur, dijajah oleh Babel, dijajah oleh Yunani, dijajah oleh Romawi. Makanya orang Israel merindukan kemerdekaan. Dari dulu, mau membangun kerajaan Israel sendiri, tapi nggak pernah bisa. Kenapa? Awalnya karena mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Ya. Itu sebabnya ke dalam Kisah 1, ketika Tuhan bilang tentang kerajaan sorga, murid-murid tanya, kapan engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena mereka rindu merdeka. Mereka rindu tidak dijajah lagi sehingga punya kerajaan sendiri. Tapi Tuhan bilang, soal itu bukan urusanmu. Itu Bapa sendiri yang tahu, itu Bapa sendiri yang mengaturnya. Ya. Nah, gara-gara itu sampai sekarang terus terjadi pergolakan di sana. Di Timur Tengah. Karena bagi Allah, mereka telah mengingkari perjanjian dengan Allah. Dan sampai Tuhan Yesus datang, mereka masih menolak Tuhan Yesus. Dan itu sebabnya Tuhan seperti lepas tangan. Udahlah, terserah kamu, maunya apa. Engkau tidak mau aku lindungi, engkau tidak mau aku ayomi, ya sudah, terserah kamu. Engkau mau menyembah yang lain, memuja yang lain, ya sudah, terserah kamu. Sampai sekarang orang Israel belum bisa melihat Tuhan juga. Belum bisa melihat Kristus sebagai Mesias, belum bisa melihat Kristus sebagai Allah mereka. Sampai sekarang. Awalnya karena mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Para suami, para istri, ikatan pernikahan adalah ikatan perjanjian. Itu suci di hadapan Tuhan, itu sakral di hadapan Tuhan, dan itu penting di hadapan Tuhan. Karena perjanjian kita dengan suami atau istri kita itu melambangkan ikatan perjanjian Allah dengan umatnya. Ini adalah lambang dari kerajaan sorga. Jadi saran saya, para suami, apapun yang terjadi, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Catatan kakinya adalah engkau tidak bisa melakukannya sendirian. Jadi izinkan Kristus melakukannya melalui dirimu. Saran saya, para istri, tunduklah pada suamimu dalam segala hal, seperti jemaat tunduk kepada Tuhan dengan rela. Catatan kakinya adalah, saudara tidak bisa melakukannya sendirian. Saudara tidak akan kuat. Apalagi suamimu, ngeyel. Apalagi suamimu nggak benar. Makanya 1 Petrus 3 ayat 1-7, ayat 1-nya berkata, jika ada suami yang tidak taat pada firman Allah, mereka bisa bertobat karena melihat betapa murni dan salehnya hidupmu. Engkau tetap bisa tunduk pada suamimu, sekalipun suamimu tidak taat pada firman.
Tapi engkau tidak akan bisa melakukan itu, biarkan Kristus yang melakukannya melalui dirimu. Engkau hanya memberi dirimu untuk menjadi saluran dari ekspresi hayat ilahi. Amin, saudara. Yang keempat, lebih baik kawin atau tidak kawin. Murid-murid tadi berkata, kalau demikian susahnya ikatan suami istri, udahlah lebih baik kita nggak kawin dong kalau gitu. Nah, Tuhan jawab kira-kira jawabannya seperti ini. Ini bukan soal lebih baik kawin atau lebih baik tidak kawin. Ini masalahnya tidak bisa kalau tidak kawin. Karena Allah menciptakan laki-laki dengan perempuan. Ada organ seks di dalam tubuh kita yang menyebabkan seorang laki-laki bisa tertarik dengan wanita dan wanita bisa tertarik dengan laki-laki. Jadi tidak bisa. Permasalahannya bukan soal lebih baik kawin atau tidak kawin. Kalau saya ditanya lebih baik kawin atau tidak kawin, dua-duanya ada plus minusnya. Ada enaknya, ada enggaknya. Jadi bujangan, enak enggak? Sekalipun Kusbus mengatakan enaknya jadi bujangan, kemana-mana tidak ada yang melarang. Tapi tidur sendirian katanya saudara. Ada enaknya, ada enggaknya. Ada plusnya, ada minusnya. Yang bujangan ada plus minusnya, yang sudah kawin juga ada plus minusnya. Jadi buat saya, mau bujangan, mau kawin, sama-sama aja. Permasalahannya, engkau bisa enggak kalau enggak kawin gitu kan? Rasul Paulus bilang, daripada engkau terbakar oleh hawa nafsu, lebih baik engkau kawin. Ngerti ya? Nah, ada beberapa kondisi Tuhan bilang, di mana orang bisa untuk tidak kawin. Tapi secara umum, semua orang harus kawin. Semua orang akan kawin. Ya. Semua orang mau kawin. Kan gitu saudara. Ini yang belum punya jodoh mau punya jodoh kan? Oh enggak. Enggak jawab berarti enggak gitu saudara. Kenapa kita punya keinginan untuk mencari jodoh atau untuk punya jodoh? Ya memang itu ditaruh dalam diri kita. Ada 3 kondisi di mana orang bisa tidak kawin. Tuhan bilang bisa karena cacat bawaan sejak lahir, organ seksnya nggak berfungsi, bisa karena perbuatan orang lain. Ya, mungkin disakiti, akhirnya sampai saking sakitnya nggak mau kawin lagi. Lebih baik sendiri daripada berdua. Padahal Alkitab bilang lebih baik berdua daripada sendiri. Atau orang yang dikebiri kan bisa saudara. Ini karena perbuatan orang lain. Yang ketiga adalah orang yang mau tidak kawin, mau membujang karena kemauannya sendiri demi kerajaan sorga. Kalau kawin aku kurang waktu untuk kerajaan sorga. Atau aku mau menginjil kemana-mana. Kalau ada istri, ada anak, nggak bisa kemana-mana. Kemana-mana ada yang melarang. Gitu saudara ya. Kalau bujangan nggak ada yang melarang. Jadi bisa banyak waktu buat kerajaan sorga. Nah ini adalah jenis orang yang diberikan karunia membujang oleh Tuhan. Artinya tanpa karunia dari Tuhan, kita tidak bisa untuk tidak kawin. Di sisi yang lain, hati-hati saudara untuk mendorong orang supaya kawin. Loh, kalau orang itu dikasih karunia membujang oleh Tuhan, dia mau membujang demi kerajaan sorga, saudara dorong-dorong dia kawin, nanti dia kawin gara-gara dorongan saudara, saudara salah loh. Menjerumuskan orang namanya. Kan ada orang kawin karena diributin terus ya. Setiap kali kondangan ditanya, belum kawin, mana pasangannya? Karena datangnya sendirian. Belum ada. Aduh daripada diributi terus mendingan gua kawin dah gitu kan. Ada orang yang kawin karena gara-gara itu saudara. Tapi jangan kita kawin karena itu. Jangan juga kawin karena kesepian. Jangan juga kawin karena sudah kepala 3 atau kepala 4 atau kepala 5. Percayalah kepalamu tetap satu. Jangan kawin karena faktor-faktor alasan itu. Kalau suruh mau kawin, kawinlah.
Karena saudara mau menggambarkan kerajaan Allah. Menghasilkan keturunan ilahi. Amin saudara. Pak, saya maunya dulu kawin juga karena mau begitu Pak, menghasilkan keturunan ilahi Pak. Mau mengekspresikan hubungan Kristus dengan gerejanya. Tapi setelah menikah bertahun-tahun Pak, ternyata Pak, tiap hari seru Pak. Nikmatilah. Ketika engkau hidup di dalam Tuhan, engkau akan berkata, ketika engkau terus memperhidupkan Kristus, sekalipun engkau menderita karena melaksanakan firman Tuhan, engkau akan berkata, penderitaan ringan yang aku alami sekarang ini menghasilkan kemuliaan kekal yang melampaui segala-galanya, lebih besar daripada penderitaan yang sekarang ini. Jadi para istri, tunduklah pada suamimu sekalipun engkau menderita, itu penderitaan ringan yang akan menghasilkan kemuliaan kekal. Para suami, tetaplah mengasihi istrimu sekalipun kau dilawan terus. Itu penderitaan ringan yang akan menghasilkan kemuliaan kekal yang melampaui segala-galanya. Amin. Yuk kita doa sebentar. Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami minta tolong belas kasihani kami, meteraikan firman-Mu di dalam kami, dan biar kami menangkapnya bukan sebagai pengertian di dalam pikiran, tapi sebagai pengetahuan di dalam roh, sebagai pewahyuan di dalam roh, sehingga firman ini menjadi roh dan hayat bagi kami. Dan kami berdoa, tidak ada seorang pun di tempat ini yang mendengar firman Tuhan tidak menerima penyaluran Allah Tritunggal pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau menyalurkan diri-Mu sendiri ke dalam kami, dan Engkau menumbuhkan itu di dalam kami Tuhan. Sehingga kami percaya setiap jemaat Tuhan yang sudah menerima firman Tuhan akan mengalami pertumbuhan hayat. Dan kami berharap Engkau bisa mematangkan kami di dalam hayat Tuhan. Sehingga kami siap diangkat menjadi buah sulung yang matang duluan Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau sendiri yang mengerjakannya di dalam kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.